Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Diati dengan NIM F1C4210113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai video wajib tentang bioprocessing dan video pilihan tentang bioreaktor. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai bioprocessing. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama, pengertian bioprocessing, yang kedua, produk yang dihasilkan, yang ketiga, aspek industri dari bioprocessing. Bioprocessing merupakan suatu teknik di mana kita dapat menggunakan sumber daya hayati seperti sel hidup dengan menggunakan mesinnya dan dapat menggunakan produk seperti enzim, metabolit, dan lainnya yang memiliki relevansi biomedis. Bioprocessing akan berlangsung di bioreaktor dalam lingkungan yang terkendali, dan pemain kunci dari bioprocessing ini adalah sel biologis yang berupa bakteri, sel mamalia, dan tanaman. Adapun produk yang dihasilkan dari bioprocessing, yang pertama metabolit yang disekresikan di luar produk, yang kedua enzim yang merupakan obat terapeutik yang penting, dan yang terakhir protein rekombinan yang dapat digunakan untuk penelitian biomedis, sehingga ketiga produk ini dapat dihasilkan menggunakan bioprosesor. Aspek industri dari bioprocessing. Bagaimana perusahaan memproduksi enzim dalam jumlah besar? Sebenarnya, untuk rumus keseluruhannya sama. Adapun hal-hal yang kita perlukan, yang pertama plasmid rekombinan, yang kedua bakteri yang menghasilkan produk, dan yang ketiga mikroliter. Mikroliter ini merupakan enzim tertentu, tetapi orang di seluruh dunia membutuhkan 1 mikroliter, sehingga untuk pabrik harus menghasilkan berliter-liter enzim. Untuk cara kerjanya, pertama, stok benih yang mereka punya akan mengandung bakteri dan akan mentransversi bakteri tersebut dengan plasmid yang ingin diekspresikan di dalam bakteri. Selanjutnya, secara bertahap, tingkatkan volume kultur dari volume kultur yang kecil ke volume yang besar. Yang ketiga, kemudian bawa kultur tersebut ke dalam reaktor fermentasi atau bioreaktor. Setelah itu, produk dapat diambil dari bakterinya dan harus dipanen selnya, kemudian dilakukan sentrifugasi yang dilanjutkan dengan pemisahan dengan metode kromatografi. Yang kelima, kemudian terjadi beberapa putaran tahap pemurnian dan melewati quality control untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan benar-benar berfungsi. Dan yang terakhir, akan dikemas dan dikirim ke lokasi yang tepat. Yang kedua, bioreaktor. Contoh wadah fermentasi adalah bioreaktor yang digunakan dalam sintesis berbagai bahan kimia dan proses biologis untuk menghubungkan limbah biomasa, mikroorganisme yang dibudidayakan, serta produknya. Bioreaktor desain dan metode operasi bioreaktor didasarkan pada penciptaan suatu organisme keadaan ideal yang diperlukan untuk pembentukan produk yang diinginkan. Nilai produk dan skala produktivitas produksi bioreaktor mungkin ditingkatkan dan dapat menghasilkan lapisan dengan kualitas lebih baik dan biaya lebih sedikit. Adapun karakteristik bahan, karakteristik penting yang harus ada pada bahan yang digunakan untuk membuat bioreaktor ada 5. Yang pertama, tidak boleh korosif. Yang kedua, senyawa beracun tidak boleh ditambahkan ke media fermentasi. Yang ketiga, tahan terhadap prosedur sterilisasi uap. Yang keempat, bioreaktor harus mampu menahan tekanan tinggi dan tahan terhadap variasi pH. Dan yang terakhir, tergantung pada penggunaannya, ukuran bioreaktor
dan dapat bervariasi secara signifikan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.